Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Pangestu dengan NIM 212410102042 dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi entity pada proses bisnis suatu bengkel. Jadi yang pertama adalah identifikasi entity yang ada di dalam proses bisnis tersebut. Jadi di sini saya menyimpulkan ada 5 entity. Yang pertama adalah entity transaksi, lalu entity detail transaksi, lalu ada entity barang, lalu yang terakhir adalah entity pegawai dan pelanggan. Oke, yang pertama adalah entity transaksi. Untuk entity transaksi ini adalah entity yang berkategori peristiwa. Jadi nanti entity ini akan menyimpan data peristiwa penjualan yang sedang terjadi. Alasan saya memasukkan entity ini karena transaksi adalah kegiatan utama pada proses bisnis di bengkel ini. Jadi memang seharusnya dimasukkan ke dalam database. Untuk atributnya sendiri, saya menyimpulkan ada 4 atribut. Jadi yang pertama adalah nomor faktur. Ini nanti akan menjadi primary key untuk entity transaksi ini. Lalu atribut yang selanjutnya ada ID pelanggan. ID pelanggan ini nantinya akan digunakan untuk berelasi dengan entity pelanggan. Lalu ada ID pegawai. Ini nanti akan sama seperti ID pelanggan. ID pegawai juga digunakan untuk berelasi dengan entity pegawai. Lalu untuk atribut yang terakhir ada potongan. Untuk potongan ini bersifat opsional. Potongan ini merupakan potongan untuk total harga di akhir nanti. Oke, yang selanjutnya adalah entity detail transaksi. Untuk entity detail transaksi ini dapat dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk entity detail transaksi ini nantinya akan memuat data-data tentang detail barang yang terjual dalam data-data transaksi, data-data di entity transaksi. Alasan saya memasukkan detail transaksi adalah karena jika barang-barang yang dibeli tadi langsung dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka nanti bisa menimbulkan multi value. Nah, untuk menghindari itu maka dibuatkan entity detail transaksi ini. Untuk atribut dalam entity detail transaksi ini saya menyimpulkan ada 5 macam atribut. Jadi yang pertama adalah ID transaksi. Ini digunakan untuk berelasi dengan data-data di entity transaksi. Lalu ada ID barang. Ini nanti digunakan untuk mengambil data-data barang di dalam entity barang. Lalu ada atribut harga. Ini adalah harga yang ditetapkan untuk setiap barang yang dibeli nantinya. Lalu untuk potongan, ini maksudnya adalah potongan untuk setiap barang yang dibeli. Dan potongan ini bersifat opsional, jadi ada kemungkinan tidak ada potongan dalam beberapa barang yang dibeli. Lalu yang terakhir ada quantity. Ini adalah kuantitas atau jumlah barang yang dibeli nantinya. Baik, untuk entity yang ketiga adalah entity barang. Untuk entity barang ini dapat dikategorikan sebagai entity benda nyata. Dalam entity barang ini nanti akan memuat data-data tentang detail barang yang dijual di bengkel ini. Alasan saya memasukkan entity barang karena jika data-data barang langsung dimasukkan ke dalam detail transaksi, maka nantinya akan menimbulkan data redundant karena ada kemungkinan pelanggan membeli ada beberapa pelanggan yang membeli barang yang sama.
Jadi mungkin nanti data barang akan dituliskan berkali-kali jika langsung ditulis di dalam entity detail transaksi. Maka dari itu untuk barang saya buatkan entity tersendiri. Untuk atribut dari entity barang ini saya hanya menggunakan nama barang, dan ya saya cukup menggunakan itu karena ini merupakan database untuk penjualan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah entity pegawai. Untuk entity pegawai ini dapat dikategorikan sebagai entity benda nyata. Entity pegawai ini nanti akan mengandung data tentang pegawai-pegawai yang bekerja pada bengkel tersebut, yang nantinya akan memproses transaksi yang terjadi. Alasan saya memasukkan entity pegawai adalah karena jika saya memasukkan data pegawai langsung ke dalam ke dalam entity transaksi, maka nanti akan menimbulkan redundan. Karena ada kemungkinan satu pegawai untuk memproses lebih dari satu transaksi. Jadi lebih baik dibuatkan entity tersendiri. Untuk atributnya, saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama adalah nama untuk pegawai itu sendiri. Lalu ada alamat pegawai, lalu nomor teleponnya, lalu ada tahun masuk. Yang selanjutnya adalah entity pelanggan. Entity pelanggan ini termasuk entity benda nyata. Untuk entity pelanggan ini nanti akan berisi tentang data-data pelanggan yang melakukan transaksi pada bengkel tersebut. Alasan saya memasukkan entity ini karena jika pelanggan tidak dibuatkan entity sendiri dan data pelanggan langsung dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka nanti bisa menimbulkan redundan. Jadi sama seperti entity pegawai tadi. Jadi untuk pelanggan akan dibuatkan entity sendiri. Lalu untuk atribut untuk entity pelanggan, saya juga menyimpulkan ada 4 dan cukup mirip dengan atribut pada entity pegawai. Jadi ada data nama, alamat, dan nomor telepon, dan data kendaraan. Untuk data kendaraan sebenarnya bisa dibuatkan entity sendiri, namun karena kemungkinan pelanggan hanya akan bertransaksi dengan satu macam kendaraan, jadi data kendaraan bisa digabungkan dengan entity pelanggan. Baik, untuk soal yang kedua adalah identifikasi entity yang bisa saja menjadi multi value dan redundant. Yang pertama adalah detail transaksi. Jadi detail transaksi ini dibuat agar barang-barang yang dibeli nanti tidak langsung dimasukkan ke dalam entity transaksi. Karena jika langsung dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka akan menimbulkan multi value. Jadi akan dibuatkan entity detail transaksi. Lalu untuk yang selanjutnya adalah entity pegawai dan pelanggan. Ini jika data pegawai dan pelanggan langsung dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka dapat menimbulkan redundan karena seperti yang saya jelaskan tadi, ada kemungkinan satu pegawai dapat memproses lebih dari satu transaksi, dan ada kemungkinan satu pelanggan melakukan lebih dari satu transaksi. Jadi lebih baik dibuatkan entity sendiri untuk menghindari redundan data. Untuk yang terakhir adalah entity barang. Jadi entity barang ini jika data barang langsung dimasukkan ke dalam entity detail transaksi, maka ada kemungkinan akan terjadi redundan data. Karena ada kemungkinan satu macam barang dibeli lebih dari satu kali. Jadi lebih baik untuk barang dibuatkan entity tersendiri. Untuk soal yang selanjutnya adalah identifikasi data yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity tertentu. Di sini saya hanya menemukan satu, yaitu data barang, dan tidak boleh dimasukkan ke dalam entity transaksi. Ini karena
dalam satu transaksi dapat memuat lebih dari satu macam barang. Sehingga jika dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka bisa saja menimbulkan multi-value data. Oleh karena itu, lebih baik untuk data barang dibuatkan entity tersendiri dan uh, untuk berrelasi dengan transaksi dibuatkan detail transaksi sehingga tidak menimbulkan multi-value. Untuk soal yang selanjutnya adalah identifikasi UID pada entity. Jadi yang pertama untuk entity transaksi, di sini saya menggunakan nomor faktur untuk UID entity transaksi. Untuk nomor faktur ini merupakan data natural karena berada di dalam entity tersebut, dan nomor faktur ini akan menjadi primary key untuk entity transaksi. Lalu selanjutnya untuk entity detail transaksi, di sini nanti akan dibuatkan ID detail sehingga sifatnya adalah artifisial, lalu akan menjadi primary key untuk entity detail transaksi ini. Lalu untuk entity selanjutnya yaitu entity barang, itu akan sama seperti detail transaksi, akan dibuatkan ID sendiri, jadi sifatnya akan menjadi artifisial dan tentu saja menjadi primary key untuk entity barang. Lalu selanjutnya untuk entity pegawai, di sini saya dapat menggunakan dua macam UID. Yang pertama adalah ID pegawai, lalu yang kedua adalah data nama. Untuk ID pegawai sendiri tentu saja bersifat artifisial karena akan dibuatkan nanti, dan akan menjadi primary key karena sudah pasti unik. Sedangkan untuk nama tentu saja sifatnya natural karena berasal dari data itu sendiri, dan hanya akan menjadi secondary key karena ada kemungkinan nama tidak unik. Lalu untuk entity pelanggan, di sini sama seperti pegawai, jadi akan ada dua macam UID, yaitu ID pelanggan yang akan dibuatkan nanti, jadi sifatnya juga artifisial, dan tentu saja menjadi primary key karena sudah pasti unik. Lalu sama seperti entity pegawai, ada UID nama yang sifatnya natural karena berasal dari entity tersebut sendiri, dan sama juga menjadi secondary key karena ada kemungkinan nama tidak unik. Baik, lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu identifikasi relasi entity. Di sini saya menggunakan matriks. Untuk relasi yang pertama adalah relasi antara transaksi dan detail transaksi. Di sini memerlukan relasi karena untuk transaksi sendiri memerlukan detail transaksi karena transaksi hanya berisi data nomor faktur dan data pegawai dan pelanggan, sehingga data barang-barang yang dibeli harus disimpan ke detail transaksi. Oleh karena itu, untuk mengakses data-data tersebut diperlukan relasi dengan detail transaksi. Lalu transaksi juga berelasi dengan pegawai dan pelanggan, karena pegawai dan pelanggan kita buatkan entity sendiri. Jadi harus berelasi untuk mengambil datanya. Lalu di sini ada detail transaksi. Detail transaksi harus berelasi dengan barang karena seperti yang kita lakukan tadi, barang kita buatkan entity tersendiri untuk menghindari redundant. Oleh karena itu, agar detail transaksi dapat mengakses data dalam entity barang, maka kita buatkan relasi juga antara detail transaksi dan barang. Untuk sisanya tidak perlu relasi karena tidak berkaitan satu sama lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.